membahas tentang etika dan standar profesi audit internal. Etika profesional auditor internal harus mematuhi etika profesi mereka. Mereka harus bertindak dengan integritas, objektivitas, keahlian, dan kehati-hatian. Mereka juga harus menjaga kerahasiaan informasi yang mereka akses selama pelaksanaan tugas mereka. Standar profesi audit internal memberikan kerangka kerja yang jelas bagi audit internal untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif dan konsisten. Melalui kepatuhan terhadap SPAI, audit internal dapat membantu organisasi dalam mencapai akuntabilitas, keberlanjutan, dan meningkatkan sistem pengendalian internal. Dalam era yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat, auditor internal yang profesional dan terlatih dengan baik memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kinerja organisasi. Standar profesi audit internal. Menurut SPAI, terdiri atas standar atribut, standar kinerja, dan standar implementasi. Yang pertama yaitu standar atribut, berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Yang kedua yaitu standar kinerja, menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit. Standar kinerja memberikan praktik-praktik terhadap pelaksanaan audit, mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut. Standar atribut dan standar kinerja berlaku untuk semua jenis penugasan audit internal. Yang ketiga yaitu standar implementasi, hanya berlaku untuk satu penugasan. Standar implementasi yang akan diterbitkan di masa mendatang. Standar implementasi untuk kegiatan asuransi. Standar implementasi untuk kegiatan konseling. Standar implementasi kegiatan investasi. Dan standar implementasi kontrol self-assessment atau CSA. Standar-standar tersebut merupakan bagian dari pedoman praktik audit internal atau PPAI. Keseluruhan pedoman praktik audit internal terdiri atas: yang pertama, definisi audit internal, kode etik profesi audit internal, standar profesi audit internal, dan interpretasi dari standar profesi audit internal pada masa yang akan datang. Penerbitan standar-standar implementasi dan pedoman lainnya didahului dengan penyebar luasan rancangan standar atau exposure draft ED. Standar dan pedoman akan disahkan setelah paling sedikit 2 bulan diedarkan dalam bentuk ED dan mendapat respon yang memadai. ED akan dimuat dalam media komunikasi, jurnal, dan website yang dimiliki oleh masing-masing organisasi profesi anggota konsorsium, serta dalam publikasi lain yang relevan. Sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawab ini secara efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku dan memiliki standar praktik pelaksanaan pekerjaan yang handal. Sehubungan dengan hal tersebut, konsorsium organisasi profesi auditor internal menerbitkan standar profesi auditor internal yaitu SPAI. Standar profesi audit internal merupakan awal dari serangkaian pedoman praktik audit internal yang diharapkan menjadi sumber rujukan bagi internal auditor yang ingin menjalankan fungsinya sebagai profesional. Standar etika juga dibutuhkan oleh auditor sebagai pemegang kepercayaan dari klien. Etika profesi auditor menjadi panduan agar menjadi auditor profesional dan mampu menghadapi setiap godaan yang terjadi selama proses audit. Audit akan bertindak dalam pelayanan publik yang menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Kode etik dan perilaku profesi internal audit. Kode etik pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi
yang ditetapkan secara bersama. Kode etik suatu profesi merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi tersebut, seperti dokter, pengacara, polisi, akuntan, penilai, dan profesi lainnya. Menurut Prasetyo 2015, dalam pelaksanaan audit internal, auditor memiliki kode etik sebagai pedoman yang diterbitkan oleh organisasi profesinya. Asosiasi Audit Internal Pemerintah Indonesia atau API, kode etik dalam audit internal memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan budaya etik di dalam profesi audit internal, menurut Zamzami 2015. Yang kedua yaitu menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas auditor. Yang ketiga, tercapainya kesamaan pengertian, bahasa, pemahaman, dan penafsiran atas penerapan kode etik auditor interpemerintah Indonesia. Yang keempat yaitu melindungi kepentingan auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi kode etik dalam audit internal yaitu yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap auditor tentang prinsip profesionalitas yang digadiskan serta mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua yaitu merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi audit dan memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar memahami arti pentingnya profesi audit. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Oke semuanya, mungkin itu saja pembahasan saya mengenai etika dan standar profesi audit internal. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.